Alpha langsung dijawabkan juga. Jadi Alphanya mungkin ini akan bisa berhadapan langsung head to head bersama dengan Roger. Semisal Rogernya diplot untuk bermain sebagai jungle. Oke, gua suka banget sih tapi pick terhadap Alpha. Setuju? Satu, dia bisa akan nutup siapapun romer yang akan dipakai Baloy. Dua, Gob pakai badan apapun akan hilang. Ketiga, dia ganggu ke arah Zaxnya. Kalau memang Zaxnya dia berani, gak usah retry untuk objektif dan retry-nya untuk si Johnny, itu bisa melemahkan power team fight dari Geek Farm. Ya, tapi no Aurora ternyata. Ya ini juga kita belum sempat mention untuk Aurora ya. Yep. Menjadi salah satu top 5 mid laner lah ya sekarang untuk Yep. di scene kompetitif juga. Honorable mention ya. Honorable mention. Aurora yang sering terlupakan. Dan juga hero momentum ternyata yang ditutup nih dari Alter Ego, Minotaur, Tigreal terhadap sosok dari Baloyski. Cuman kalau ngelihat dari liarnya juga full hero Baloyski, ini apapun bisa terjadi loh. Iya, bahkan dulunya kan Baloski bukan cuma dengan damager ya. Untuk supportnya sendiri pun dia bisa banget. Dan no high loss. Lu tahu nggak? Right. Kalau tiba-tiba di kiri ini ada Julian dan Baloy-nya bermain dengan Kaja, Wah. ini Alphanya nggak main sama sekali loh. Karena Julian sama Kaja itu instan, Oke. instan. Dan Moskova juga instan. Siapapun yang dipegang ya. Oh dia ada komen dari Profesor KB nih. Waduh. Dua tim yang saya pantau, AE sama Geek. Nah. Saya penasaran dengan Niall tanpa Baloyski dan Vincent dengan Baloyski. Nah ini Oke, ketemu nih sekarang. Ketemu dan kalau gua kemarin voting siapa yang akan juara itu Geek Farm. KB Alter Ego. Jadi gua sama KB lagi ketemu nih sekarang head to Oke, head. lagi duel ya. Lagi duel. Lagi duel, oke. Dan dia lagi restream. Oke, boleh. Valentina? Alright. Valentina yang diambil lagi ya untuk Roundel. Tapi kita masih belum mengetahui nih dari Ruby-nya bakal bergerak kemana. Bisa di tangan Owen, sedangkan dari Nino juga karena kalau ngeliat dari Nino, Ruby Gold juga pernah dibawakan. Benar. Jadi ya untuk seluk-beluknya Ruby mungkin udah jauh lebih hatam. Tapi untuk dua pick yang akan langsung diamankan oleh Geek Fam, Roger yang chance-nya akan ada di tangan dari Vincent. Gue karena ya Godland kemana lagi nih. Karena kita tahu Vincent kuat banget dengan Roger. Yes. Tapi kondisinya mereka udah ngebuka Ruby. Ada baiknya Rogernya disingkirkan, mainkan dengan Purify ataupun dengan ada kondisi flicker. Tapi di sini Vincent main Julian yang kondisinya belum ada di band. Edit dan Ini dulu dan juga Kari. Dia Berarti memang berani. Roger Jungle dan di kontes head to head ya. Di sini emang orangnya, gue lihat nih emang ini Emang kontes- Geek Fam Nggak, berani. Bukan Alter Ego sama Geek Fam ini barbar ya. barbar. Berani. Makanya ini kayak derby STM jilid 2 kayaknya. Iya. Udah adu kepala ini. Ini STM mengerikan ini. Iya, oke, last pick dari Alter Ego yang akan menjawab juga kemanakah Ruby ini akan bergerak karena ini bisa dibilang juga benar-benar close range combat semua ya. Ruby Rom sih. Gesnya Ruby-nya ke Rom. Oke, XP. Iya, mereka butuh EXP. EXP yang bisa untuk head to head dengan Arlott. Kayak mungkin juga bisa ngambil ke backline-nya. Terizla. Oh, Terizla, oke. Gue sempat berpikiran kalau Terizla itu nggak bisa dihantam sama Arlott. Tapi ternyata selama timingnya tepat, palu gadanya itu nggak ke Ayun, itu Arlott bisa dapetin minimal 1/4 kalau nggak setengah darah loh dari Terizla. Oke, jadi bisa di outplay ya setidaknya ya. Gue lagi Dengan spamming Arlott, jadi gue lagi tahu banget. Oh, jadi kalau kayak ini misalnya nih, kapan dia miss untuk sapunya? Kalau bisa dibilang ya tunggu skillnya Habis. habis dulu baru masuk. Berarti harus makan 3 kali damage, 3 kali ketok palu dong. Jangan masuk, jangan kena. Oke. Nah itu yang susah tuh kata jangan kenanya tuh. Karena biasanya kita lagi maju nih, dia keluar dari rumput. Iya, 1, 2, 3 udah. Sadar gak terkadang kalau kita ngomongin inilah kita anggap yang paling baru juara kemarin, Oke. Flatzy. Sadar gak kalau dia pakai Arlott di early pasti ke pressure. Lihat deh, lihat seluruh gameplay dia. Ya. Karena memang dia nggak di situ powernya. Dia bakal nungguin musuhnya, kalau musuhnya nggak keluarin skill ya udah ditungguin juga. Oke. Bahkan dia rotasi. Tapi kita akan melihat ya, apakah kutukan mantan ini masih akan berlanjut? Yap, atau- Iya ya. Karena ini adalah match point untuk Geek Fam. Wah benar juga ya. Jadi ingat, untuk Alter Ego, para keluarga baru Alter Ego, mereka harus bangkit dari kekalahan game pertama dan harus mengguncang Ifam kalau tidak mau ditelan dengan 2-0. Alright. Oke. Tapi ya, untuk sekarang nih, Vincent kembali dengan Rogernya. Satu hero unggulannya juga, tapi kalau ngelihat kali ini Rondel dan juga Owen akan bermain cukup lebih agresif untuk bisa membuat dari Baloyski ini tidak semena-mena kayak game pertama tadi. Iya, karena Balosis kan dengan edit ya, tidak punya terlalu banyak mobilitas dibandingkan dengan Helker. Dan juga dari Aboynya di sini yang dia hanya mengandalkan Nightmare Spawn-nya dia untuk bisa memberikan damage. Dan itu bisa di dodge
berkat Arcane Shade dari Valentina juga. Ya, gue lebih suka seperti ini, romnya Ruby, supaya dia masih punya power untuk ngantiin pergerakan dari Vincent, gak boleh semena-mena. Dan biarin aja EXP-nya tuh, lihat tuh, tunggu digituin tuh. Lihat gak minimap? Biarin aja, Arlotnya akan di freeze lane abis sama seorang Terizla. Oke, ada kekuatan tersendiri ya. Untuk Terizla, karena clear-nya cepet ya kan. Iya, betul. Laju Palunya- ada. Palunya Tikas. Sakit ya maksudnya Iya, ya. sakit. Tiba lu jaksel banget sih parah anaknya. Tapi ya kembali lagi untuk ternyata tidak ada agresivitas yang gimana banget ya kayak tadi ngeliat dari Hellcurt yang dibawakan. Sementara dari segi emblem ini Om. Yap, dari emblem setnya juga nggak terlalu banyak ya. Bagaimana dari Aboy-nya juga dia punya Rapture di sini, jadi akan lebih memberikan keleluasan buat Nightmare Response harusnya. Yap. Yang bisa lebih besar nanti damage-nya dengan Dan- adanya Rapture. Weapon Master juga lagi. Ya Dari makanya Aboy. menarik ya Menarik sekali. buat emblemnya dia. Tapi nanti untuk level 4 ya, ketika ada Dominatornya baru kita akan melihat mungkin potensi dari hal tersebut juga. Dan kali ini untuk di goldnya sih, karena tadi goldnya nggak terlalu main juga. Pressure kah kali ini bisa didapatkan atau diberikan oleh Hais juga, karena dia harus bisa mempressure Karik. Oke, tapi nampaknya dengan peraturan level 4 yang sudah siap di tangan dari seorang Cops, ini agak cukup berbahaya. Dan di depan sana Nile berhasil mendapatkan menuju ke arah Turtle dengan free tanpa kontes sama sekali. Karena Vincent sudah memilih untuk merelakan dan meningkaskan di depan sana. Untuk para pasukan dari tim Alter Ego, mereka harusnya punya keunggulan yang sangat maksimal kali ini. Oke, dan ternyata ya pengusiran mundur terhadap Vincent yang membuat akhirnya dari Alter Ego mereka bisa memenangkan bagaimana agresivitas di early game-nya juga. Dan sepertinya di mana Geek Fam mereka harus sedikit menurunkan segi temponya juga. Iya, karena ya sekarang berkebalikan sih untuk di gold lane-nya terutama ya. Ini dibalaskan juga bagaimana Hais bisa freeze lane, Hais yang bakal nge-zoning juga buat si Cak Dera. Jadi ini belum ada solusi sebenarnya untuk di gold lane karena masih dibiarkan untuk bermain 1v1 di area goldnya. Dan catatan tersendiri jelas ya dengan Alpha yang punya potensi untuk bisa langsung instant burst. Oh. Oke, insting yang dikeluarkan oleh Owen, tapi nampaknya sayang sekali tidak ada siapa-siapa di depan sana. Oke. Dan aku harus mengurungkan niat untuk memberikan pressure. Tapi kalau lihat Owen udah bisa melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dan dia juga untuk lihat sosok Kadera tidak menggunakan Purify. Kayaknya lebih worth untuk invasinya ke arah Kadera nggak sih? Iya, kayaknya sudah mulai kan sebenarnya buat caderan juga. Cuman dijagain tadi ada Baloy ya. Yang tempat kelihatan buat temenin juga untuk di bagian bawah. Dan Vincent ini masih mengamankan EXP Crab tadi. Yap, walaupun nggak dapetin poin kill tapi masih cukup aman farmingannya ya. Nah. Oke, I'm offended dikeluarkan menuju ke arah Kadera. Damage terus kita bakal lihat. Kadera udah gak bisa selamat lagi. Tapi nampaknya flicker terakhir dari Kadera. Paloyski semaksimal mungkin mencoba untuk menukar dengan damage yang dia miliki. Out of nowhere, Randall with flicker. Mendapatkan Paloyski, tapi gagal. 4 orang melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dan no way! Paloyski! What a play from Paloyski! Oke, satu buat teknik penghindaran yang lagi-lagi kita melihat Spear of Alpha yang tidak mengenai target dan bahkan Baloyski masih bertahan. Paloyski still survive in the bottom lane. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Kali dengan Spear of Alpha predict yang gagal. Waktu 4 orang yang terbuang sia-sia. Bahkan Nino berada di garis depan. Mencoba dibunuh adalah pada slash menuju dari sana God. Penalti Zal for nothing. Vincent berhasil mendapatkan Nino. Nampaknya di sana Nino masih selamat untuk mundur ke arah belakang. Mencoba dikejar. Oh menjadi pilihan utama. Target mereka menuju ke arah sana Rondel. Tapi jangan lupakan. Nile punya the power of retribution. Vincent gak boleh sembarangan. Karena di sini tiba-tiba para pasukan dari tim Alter Ego kehilangan turtle mereka. Walaupun ada Gobs yang ditelan bulat-bulat. Tapi setidaknya tim dari Alter Ego menelan sosok dari Aboy dan juga Cops. Wah. Kita butuh slow mo sebenarnya buat Baloyski tadi ya. Bagaimana dia berhasil untuk menghindari maut dari 4 pemain sekaligus. Itu bahkan kayak flickernya Roundel terbuang, Yap, Spear yap. of Alpha masuk terbuang. Iya. Cukup membuang suara saya sampai serak dan habis nampaknya ya. Shock. Shik shak shok. Shake, Oh, shake. iya. Tapi bedanya jelas ya di sini Hais yang udah dapetin space juga. Corrosion selesai, sama-sama punya Corrosion. Dan goalnya masih unggul buat Haisnya jelas dengan 2 poin kill yang berhasil didapatkan oleh dia. Dan lagi-lagi di sini Genki kan menuju ke Cak Dera. Oke, di sana Kadera jadi target utama. Langsung coba ditangkap dengan para pasukan dari tim Alter Ego. 4 berbanding 1. Itu kalau nggak ditukar sama di top lane, ini akan merugikan untuk dari sosok seorang Kadera sih. Karena dia harus bisa membarter apa yang sudah dikeluarkan Kadera dengan jiwa dan raganya. Yap. Dan berhasil ternyata untuk area topnya, di mana ada Vincent memang yang langsung membersihkan juga buat top turretnya. Dan memang investasi pemain 4 yang akhirnya berhasil untuk kesempatan kedua. Jangan sampai terulang lagi nih, Cak Dera bisa selamat ya buat ke belakang.
Yap, tapi ini awal yang baik pastinya untuk Alter Ego ya. Betul. Mereka nggak tertekan untuk di game yang kedua ini. Mereka memberikan keagresifannya begitu berarti juga. Sementara memang dari damagernya nih untuk Haisa masih cukup aman. 3 poin kill yang ditabung. Satu hal yang cukup baik pastinya sebagai asuransi nantinya. Betul, ditambah lagi dengan rotasi yang diberikan, Kadera masih dikasih laning jauh. Ini tandanya dia akan coba melepaskan top turret sih kalau Kadera tetap dikasih di ada bottom lane. Karena dia nggak ngandelin gimana ada turret di sana, tapi dia ngandelin gimana barternya ke arah Kadera. Wow. Oke, teamfight di area mid. Oke, Owen berhasil digocek. Lihat gak? Gocekan mau dari Ghost menghindari I'm Offended diberikan dari seorang Owen. Akhirnya Ghost masih survive, tapi di arah bottom lane. Dari sosok Kadera gagal untuk mendapatkan turret. Oh, Turtle bakal coba untuk langsung dicepetin. Oke. Karena ada Speedy Light Wheel yang aktif. Oke, Speedy Light ada pada slash dari Ghost kembali bercegar seorang Owen. Hilang begitu saja, Ama telah dikeluarkan. Kadera, the power of retribution. Dan Moskov jangan coba untuk menuju ke arah bottom lane untuk membantu tim fight. Dan Owen tumpah begitu saja. Rondel. Moskov menjadi poin kill yang sangat mahal. Dari double kill diberikan oleh seorang Paleski. Bahkan Nile harus mundur ke arah belakang. Dia nggak boleh fokus ke arah Turtle. Nile harus lepaskan. Karena kalau Nile fokus ke arah Turtle, dia lupa ada turret yang harus dia selamatkan. Oh my god, dan ternyata Geek Fam berhasil dapetin dia momentum juga ya sebenarnya. Memanfaatkan adanya overcommit tadi yang terjadi dari Alter Ego. Betul. Yap. Dan itu ada nightmare respawn juga dengan mode dominator ya di bagian tengah. Aha. Jadi ada damage tambahan juga yang bakal diberikan dan lihat bagaimana turtle-nya kembali aman untuk Geek Fam. Tapi aku cukup suka sih dengan Alter Ego dengan karakter yang sekarang. Karakter dia yang dulu udah mulai cukup kembali hadir. Komit, walaupun belum maksimal ya. Oke. Tapi mungkin dia akan menemukan dalam seperjalanan mereka di MPL Season 14 harusnya. Ya apalagi dengan roster baru juga kan. Yes, Mereka betul. masih build dari segi chemistry-nya juga. Namun ini perlahan tapi pasti Geek Fam sudah mulai mengejar dari segi ketertinggalan yang tadi sempat juga mereka alami. Dan Alter Ego sekarang posisinya mereka justru yang lebih langsung hati-hati nih. Mereka bermain secara mundur dulu. Ya, apalagi mereka kehilangan mid turret ya. Ini adalah yang paling penting juga karena vision mereka agak terbatas nanti untuk di bagian mid. Dan Cadera sudah mulai bisa hampir lah menyamakan dari itemnya karena Golden Staff sama-sama sudah punya Golden Staff untuk kedua marksman. Dan lihat Vincentnya ini selalu split saja. Dia berada di area jauh, dia menghindari team fight karena sadar kalau memang ketarik dengan I'm Offended. Wah itu bakal berbahaya bagi team fight mereka. Oke. Ada suara nggak enak di sana. Kocil menjadi pilihan dari Baloski. Tapi nampaknya dengan tidak ada siapapun di dalam bush, membuat dia harus reset kembali dan mundur ke arah belakang. Lihat, dibalaskan dengan Konsil Kemi dan Owen. Tapi ingat Owen seorang diri, bakal coba dipaksa. Lo bakal coba di-all-in, tanpa ada sebuah bayangan, tanpa ada sebuah support. Owen tenggelam dalam lautan bait yang dilakukan kembali oleh tim Alter Ego. Mereka harus kehilangan sosok seorang Nino kalau dia tidak ada flicker. Dan untungnya, flicker yang menyelamatkan nyawa Nino. Kalau tadi nggak ada flicker, mungkin Nino akan menjadi orang kedua yang tumbang. Tapi satu hal yang kita suka dari Moskov atau di tangan dari seseorang yang jago bermain dengan Moskov adalah gimana dia mainin laning jauhnya. Ya, pertukaran-pertukaran ya. Karena udah tahu nih kondisi di bawah ternyata tidak baik-baik saja. Oke. Join fight juga sepertinya cukup terlambat. Jadi nyari pertukaran dan satu buah inner turret di top yang hancur di tangan Hais. Yap, kurang kondusif tadi ya karena memang jalan sendirian buat Owennya dan dipanis tadi. Dijauhkan dengan adanya satu buah Fatal Slash juga. Dan sekarang dengan kehadiran Lord, ini dia masih dengan Lord yang pertama memang. Tapi melihat bagaimana kekuatan dari Geek Fam dan juga Alter Ego yang sebenarnya hampir sama. Ini jauh lebih menguntungkan untuk summoner-summoner mid sih seperti si Aboy. Karena dia bakal bisa mencicil HP dari lawannya sebelum sampai ke Lord. Tapi kayaknya Vincent agak cukup mulai respect ya. Dia tahu dia nggak bisa mendapatkan apapun, tapi Nino fokus mendapatkan double stun di depan sana. Paleski hilang tanpa ada jawaban sama sekali. Pada saat sekolah menuju ke Gom, tapi keadaan referee terbelakang dan berhasil mendapatkan Owen bersama dengan seorang Rondel. Vincent, sang serigala mengamuk, berhasil mendapatkan satu poin kedua. Nile masuk kembali mencoba untuk menukar dengan damage yang diberikan dan langsung hilang tertelan oleh seorang Kadera. What? Kadera, Aboy versus everybody. Wow, ternyata inisiasi yang dilakukan oleh Nino justru dibalikan keadaannya oleh Geek Fam. Kehilangan 4 pemain dari Alter Ego membuat Lord, walaupun tanpa adanya sosok pemegang Retribution, ini bisa dikomit. Roundel akan berusaha mencuri. Oke, Aboy, Flicker melakukan defensif, tapi lihat distraction yang dilakukan. Mereka menuju ke depan. Balas kiss kami. Roundel save the day. What a takeover Lord from Roundel. Roundel memperpanjang kembali nafas dari Alter Ego. Pencurian upaya yang berhasil. Ternyata tanpa pegang Retribution tidak ada kepastian pula yang di tangan Geek Fam. Sehingga damage dari Valentina lah yang berhasil melast hit kepada Lordnya. Wow. Satu damage yang bisa membuat nafas kembali dari Alter Ego kembali hadir.
membuat para pasukan dari tim Gigfam. Mereka harus lebih respect dengan damage yang diberikan oleh Nino dan juga kawan-kawan. Karena tadi penalti zone dari Nino lah. Yang membuat tapi baru slash on top nowhere. Dibalaskan kembali oleh seorang God. Fokus ke arah Nino. Tapi nampaknya membuat tim Alter Ego terpecah menjadi 2. Kadera kali ini bersama dengan Nino. Dia dilenyapkan dan juga Owen. Membuat Lord yang tadi udah menjadi harapan. Menjadi pupus. Cuma hanya jadi asa belaka. Iya, itu tadi ingin membuka mungkin ya dengan I'm offended, tapi ternyata Final Slash lebih dahulu kena ke Owen dan juga Nino. Owen, kayaknya Owen agak cukup terpressure. 5 kali dimakan dengan Final Slash dari Gobs. Jujur gue ngeliat permainan Gobs kali ini agak cukup lebih confident dibanding sebelumnya. Jadi bisa dibilang mungkin agak permainan yang membuat Gobs tidak terlalu bersinar. Kali ini dia dibuktikan kalau dia layak berada di MPL. Ya ini dia ya dengan Final Slash. Tapi kayak Owen juga cukup banyak ragu-ragu ya. Ragu banget. Sampai akhirnya dia kena Final Slash duluan. Yap, dan itu sering sekali kan kita lihat Final Slash yang dari Gobs ini selalu bisa connect juga. Lihat bagaimana item dari Vincent, Endless Battle udah punya, Thunderbell juga punya. Dan dia berhadapan dengan Alpha yang masih belum punya damage yang terlalu besar. Dimana hanya akan mengandalkan damage dari Queen Swing bersama dengan War Axe. Jadi ya di sini masih dengan tarik ulur dan tinggal siapa yang berani untuk buka juga. Karena melihat bagaimana Gobs yang selalu bisa masuk dan juga dengan confident untuk Arlotnya dia. Dan team fight yang diinitiate dengan Final Slash itu backupnya luar biasa di belakang. Ya dia untungnya banget sih. Dari tim Gigfam adalah dengan damage yang dimiliki dari sosok seorang Alpha ini gak terlalu maksimal. Dia pure ngandelin defensif mereka, pure ngandelin gimana caranya timingnya, udah that's it. Di situ aja. Tapi Nino terdeteksi oleh seorang Baloyski. Nino gak boleh masuk lebih dalam lagi, ingat. Kondisinya ada Kadera, menit ke-12 Nino akan beda kasus Seoul. Ya apalagi keadaannya under banget. Nino baru jadi 2 item kan dari Radiant tadi sama dominansnya juga. Jadi kayak sebagai frontliner ini masih cukup berat pastinya. Apalagi ada Cadera dengan tipikal yang kita tahu tank killer banget kan untuk Kari. Iya. Dan Blood Wings tadi ya buat Aboy juga. Beberapa item sudah selesai sekarang dari Gigfam. Oke, masih dengan Balozi yang split meskipun memang mobilitas kurang ya buat Edit. Tapi masih dengan 15 second masih ada waktu lah untuk bisa menuju ke bagian bawah kembali. Dekat dengan Lord. Dan itu dia Nightmare Spawn yang mengintai ya dari dalam rumput nih. CCTV ya? Iya tuh, lihat tuh, ngintai lagi dia tuh. Jadi CCTV. Udah kayak gitu ada lagi, muncul ada lagi. Dan ngomongin ke arah Aboy, ini dia belum dengan full itemnya ya. Oh ini bakal di-commit kan? Menarik sih karena Spare of Alpha udah dipakai loh. Iya ini commit loh. Wah kalau dia commit sih, ini bahaya banget sih untuk mereka. Oke. Gua nggak ngelihat di sini ada chance untuk Alter Ego bisa dapetin Lord kalau mereka nggak dapetin point kill terlebih dahulu. Yap. Karena lihat terlalu jauh. Dengan show di map di mid, mereka ada show di arah top. Wah itu bahaya, udah terdeteksi dong informasi 3 orang doang di sana. Oke tapi ternyata nggak di-commit juga ya Iya, sama nggak boleh. Gigfam ya. Dan mereka bakal coba untuk tarik ulur dulu di area Lordnya. Sementara Nino akan mengepalai badan di depan. Baloyski akan berhasil mendapatkan 1. Following up damage yang sakit dari Nino. Flicker karena belakang pada slash. Atop nowhere apakah penalti zone for defensive membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tertancap, mereka membalikkan kembali keadaan karena Moskow bisa datang kapanpun. Nile, damage yang terlalu besar dan Vincent yang hilang. Take over Lord akan kembali di tangan dari tim Alter Ego dan itu dia Alter Ego berhasil men-take over Lord. Kalau tidak dapetin point kill, mereka nggak bisa Lord. Dan benar ketika dapetin 2 point kill, mereka dapetin Lord dengan bebas. Dan ini juga mahalnya Moskov. Dia megang lane atasnya dan dia join fight dengan Spear of Destruction yang tepat waktu. Yap, dan memang kena tadi buat Spare of Destruction-nya. Yes. Membuat Heist ya, dia pasti datang on time. Oke masuk. Onael terlalu berani memasang ke arah Nino. Lihat gas yang dilakukan para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan gold. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi di arah top lane karena damage dari seorang Heist terlalu besar. Tidak ada Lord yang bisa dipegangin oleh tim Gigfam karena mereka kehilangan best turret di arah top lane. Wah ini cukup berbahaya pastinya untuk Gigfam. Mereka harus defense dengan 2 base turret saja yang tersisa. Dengan 1 boros gold meteor diamankan di tangan Heist dan Lord akan berjalan di arah top. Wah respect yang diberikan oleh seorang Heist memberikan impact yang sangat besar. Tapi lihat di sana Owen gagal mendapatkan I'm offended. Mundur ke arah belakang. Best turret di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego harus mundur mendadak karena damage yang diberikan dari seorang Aboy terlalu sakit. Dan now Spiroval menyemis. Walaupun di depan sana sosok seorang Moskow bisa loncat. Tapi itu akan menjadi bencana untuk dirinya kalau dia tidak buru-buru untuk keluar dari best yang dimiliki dari Gigfam. Wah ini tadi juga damage dari Cadera udah mulai masuk ke Nile ya. Dia udah kabur tapi jangan lupakan. Dari Speedy Light Wheel ini kan tetap ngikut ya Om. Betul, dan juga piringnya dia ya tadi ya. Untuk bisa mencahin juga, tapi Vincent kali ini ada Melvic Roar-nya.
Dan sepertinya Geekfam mereka masih bisa sih untuk nge-defense ya. Melihat bagaimana base mereka tadi masih terjaga juga. Tapi mereka harus kehilangan 2 base turret di bagian mid dan juga di area top. Dan Alter Ego sekarang sedang pegang kendali untuk minimap. Secara nggak langsung lihat gak sih kalau misalnya Nile udah memberikan impact lagi. Jadi kalau misalnya target ke arah sosok Owen dan juga Nino, jangan sampai lupakan Nile. Walaupun nggak full damage, dia masih punya damage dari pasif dirinya. Oke. Yep. Oh, dan juga trigger-trigger ya tadi udah mulai dilakukan oleh Nile Rico dengan stiker Geek Fam. Ya, dan golnya udah mulai, wow ini yang berasa ya dari marksman-nya. Ini sama seperti game pertama dibalaskan ternyata ya dari Heist-nya juga. Udah nyeker ya? Betul, udah jual semuanya, gak ada sepatu sama sekali. Full dengan item attack dan bahkan ada 1 boros gold meteor di sana. Dan Nile ya, full defense, Oracle ada, Brute Force juga punya. Jadi ya secara damage dari Nile ini bakal didukung dengan Queen Swing dan juga Brute Force plus War Axe. Oh berarti ini kayaknya dari Geek Fam akan mengunci harusnya ke arah Heist-nya dulu ya? Yes. Ya, Ini tapi 3.300 loh dia ya perbedaan antara Heist dan juga Cadera. tapi gimana dia ngincar ke arah Heist ketika Heist ini tidak berada di dalam kondisi satu lane atau satu tempat yang sama dan datangnya secara tiba-tiba. Berarti kasus yang dia miliki adalah Cadera nggak boleh menunjukin batang hidungnya dulu dong. Ya. Harus sabar ya. Harus sabar, biarin Aboy aja yang bermain di sana sebagai bait. Karena baitnya udah nggak di arah Vincent. Bait mereka di arah Aboy, Aboynya hantam, Aboynya kelarin baru mereka bisa dapetin Vincent. Karena nggak ada lagi support system. Ya, tentunya dari Geek juga tadi mereka terlalu berani untuk open team fight di awal ya. Yang dimana pada akhirnya ketika Nightmare Spawn ada di posisi yang jauh dengan Lordnya, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Itu tadi waktu team fight di Lord, itu Aboy cuma ngeliatin aja akhirnya. Oke. Nightmare yang jadi nightmare untuk tim Geek Fam sih. Iya mimpi buruk ya. Mimpi buruk untuk Geek Fam sih. Ada baiknya ketika Johnny Nightmare keluar, dia harus disengage sih. Sampai ada lagi Aboynya. Yap. Dan jangan lupakan juga itu dia ada Roundel yang punya Nightmare Spawn juga nanti Dominator Distance yang ngeganggu pastinya. Penalty shot dari Nido. Mereka harus disengage, mundur ke belakang, tidak ada Wither. Cadera free hit dari belakang sana. Mundur dan bakal lihat fokus karena Cadera shuttle. Finally terjadi, Vincent tidak ada jalan untuk pulang. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego dengan komitnya mereka. Lihat, mereka kembali ke dalam identitas aslinya. Barbar, komit, dan berhasil mendapatkan 3 point kill. Alright, dan kayaknya bakal di-end. Oh, bakal coba di-end begitu saja pada saat dikeluarkan oleh seorang Ghost, tapi tidak bisa mempertahankan base dan ini bencana. Game 3 Israel, Alter Ego, paket dari kekalahan. Dan Alter Ego, mereka tidak terbungkam seperti game yang pertama. Ada kesempatan pastinya untuk bisa memenangkan early dan momentum-momentum yang didapatkan. Stealing Lord yang dilakukan oleh Roundel pula, memperpanjang nafasnya dan bagaimana snowball effect yang dimiliki oleh Heist. Yang bahkan dirinya pun sulit untuk disentuh.